Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Syahadatina, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas hukum Archimedes. Archimedes adalah ilmuwan yang mampu membuktikan bahwa mahkota raja bukanlah mahkota yang berasal dari emas. Asal mula Archimedes berawal dari ketika berendam dan menemukan air yang tumpah. Nah, air yang tumpah merupakan volume yang tercelup. Tujuan dari praktikum kami, melalui kegiatan investigasi kelompok, pengalaman hidup, dan pandangan positif, siswa dapat menjelaskan Archimedes dengan benar sesuai dengan teori yang ada untuk menyikapi situasi dan kondisi yang beragam dengan sikap positif. Melalui kegiatan investigasi kelompok, semangat juang, dan komitmen, siswa dapat menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi hambatan-hambatan dengan tingkat kesulitan yang dihadapi dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan tugas. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud hukum Archimedes? Apa saja penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Variabel-variabel yang digunakan. Variabel bebas menggunakan volume zat. Variabel terikat, volume benda. Variabel kontrol, berat benda dan massa jenis. Mengapa balon udara dapat mencapai ketinggian tertentu dan kembali menuju ketinggian yang rendah? Prinsip apa saja yang digunakan pada balon tersebut? Balon udara dapat mencapai ketinggian tertentu karena adanya atmosfer yang semakin tinggi, massa udara semakin sedikit, dan sehingga menyebabkan keseimbangan tekanan berkurang. Dan saat penyeimbangan tekanan balon udara kembali pada titik semula, dan prinsip yang digunakan adalah hukum Archimedes. Alat dan bahan dari kelompok ini ialah 1. Gelas ukur, yang kedua spidol, yang ketiga batu 3 buah, yang keempat neraca gas, yang kelima selerbat, yang keenam silet, yang ketujuh penggaris, yang kedelapan tali rafia, yang kesembilan air. Sudah demikian. Air sebanyak 120 mili. Kemudian timbang beban di udara. Beban di udara 40 gram. Kemudian masukkan beban ke dalam air. Beban di dalam air 10 gram. Sedangkan volume air yang tumpah 30 mili.
Pertanyaan, apakah terdapat pengurangan bobot benda bila mana ditimbang di udara dengan di dalam zat cair? Ya, terdapat pengurangan bobot benda bila ditimbang di udara dengan di dalam zat cair. 2. Apa artinya pengurangan berat benda bila mana ditimbang di dalam zat cair dengan di udara? Artinya, pengurangan berat benda bila mana ditimbang di dalam zat cair dengan di udara, yaitu benda mengalami dua gaya geser sekaligus, yaitu gaya berat benda dan gaya ke atas atau hukum Archimedes dari zat cair. 3. Apakah pengurangan berat benda bila ditimbang dalam zat cair dibanding di udara merupakan besarnya gaya ke atas dari zat cair? Iya, pengurangan berat benda bila ditimbang dalam zat cair dibanding di udara merupakan besarnya gaya ke atas, yang secara matematis ditulis Fk sama dengan Wu dikurangi Wk. Apa yang dapat dinyatakan dengan benda yang dimasukkan ke dalam zat cair? Benda yang dimasukkan ke dalam zat cair dapat dinyatakan mengalami dua gaya geser sekaligus, yaitu gaya berat benda dan gaya ke atas hukum Archimedes dari zat cair. Akibat dari gaya itu, kemungkinan keadaan benda yang tercelup adalah tenggelam, melayang, dan terapung. Sebutkan variabel-variabel yang memengaruhi besarnya gaya ke atas, yaitu variabel bebas, volume zat, variabel terikat, volume benda, variabel kontrol, berat benda, dan massa jenis. Nyatakan rumusan hubungan antara gaya ke atas Fk dengan berat volume zat cair yang disisihkan V rho G. Fk sama dengan M kali G sama dengan rho kali V kali G. Kapal selam merupakan salah satu benda yang menggunakan prinsip dari hukum Archimedes. Sebutkan contoh lain penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hidrometer, jembatan foton, dan balon udara. Kesimpulan, hukum Archimedes dapat dinyatakan sebagai adanya gaya ke atas ketika sebuah benda dicelupkan ke dalam sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, menyebabkan sebagian atau seluruhnya lebih ringan. Sehingga benda yang dimasukkan ke dalam zat cair mengalami tiga keadaan, yaitu melayang, tenggelam, dan terapung.